Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi ibadah akikah. Jadi selanjutnya kita akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu ibadah akikah. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya harapkan kalian bisa capai pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu Nah, jadi langsung saja kita memasuki ke pembelajaran. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi langsung saja silakan kalian tonton videonya, oke? Pertama yaitu pengertian akikah. Nah, jadi pengertian akikah ini terbagi menjadi dua segi, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, menurut bahasa, akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akikah itu merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Nah, jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, yaitu melaksanakan akikah. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar hukum syariat akikah. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama kali dilaksanakan akikah yaitu adalah dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Hasan dan Husain. Adapun syariat melaksanakan akikah, sabda Rasulullah SAW, wa an Samratu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tusbahu anhu yaumas sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma, rawahut Tirmizi. Artinya, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi yang dimaksud dengan tergadai itu ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar. Nah, maka hukumnya melaksanakan akikah itu menjadi wajib. Nah, dan hewan yang digunakan untuk akikah itu sama dengan hewan untuk kurban. Bisa menggunakan kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Tapi yang jadi kebiasaan untuk hewan akikah ini yaitu menggunakan kambing. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketentuan akikah. Ketentuan akikah secara umum dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari sudut umur binatang akikah dan kurban sama saja. Nah, jadi kalau misalkan binatang akikahnya itu sapi atau kerbau, itu sekurang-kurangnya berusia 2 tahun memasuki 3 tahun. Kemudian kalau binatang akikahnya itu unta, maka sekurang-kurangnya berusia 5 tahun dan memasuki 6 tahun. Kemudian kalau binatang akikahnya itu kambing, maka sekurang-kurangnya berusia 2 tahun memasuki 3 tahun. Kemudian kalau binatang akikahnya itu domba, maka sekurang-kurangnya berusia 1 tahun dan memasuki 3 tahun. Kemudian yang kedua, memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Nah, jadi untuk pemanfaatan daging akikah itu sama saja dengan daging kurban. Nah, yaitu disedekahkan sepertiga kepada masyarakat sekitar, kemudian sepertiga kepada fakir miskin, kemudian sepertiga lagi untuk orang yang berakikah dan seluruh keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu disunnahkan akikah
Disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang langsung untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak, dan orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut. Nah, ini yang membedakan antara daging akikah dengan daging kurban. Nah, jadi kalau daging akikah ini disunahkan dulu dimasak sebelum dibagikan, atau langsung mengundang orang lain datang ke rumah untuk menyantap daging akikah yang sudah dimasak tersebut. Kemudian yang keempat yaitu waktu penyembelihan. Untuk waktu penyembelihannya yang disunahkan yaitu dilangsungkan pada hari ke-7. Kemudian jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan di hari ke-7, bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Dan apabila masih tidak memungkinkan melaksanakan di hari ke-14, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-21. Tetapi jika masih tidak memungkinkan juga untuk melaksanakannya pada hari ke-21, maka bisa melaksanakan akikah tersebut pada kapan saja. Nah, tetapi yang disunahkan itu adalah pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21 setelah kelahiran anak. Kemudian yang kelima yaitu anak lelaki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, jadi ini sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda memerintahkan mereka agar berakikah 2 ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Kemudian yang keempat, hal-hal yang disyariatkan terkait akikah. Jadi ada beberapa hal yang disyariatkan. Nah, jadi yang pertama yaitu disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. Nah, jadi setelah melaksanakan penyembelihan hewan akikah, lalu anak itu diberi nama dengan nama yang baik. Nah, semoga anak tersebut menjadi anak yang baik sesuai dengan nama yang diberikan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mencukur semua rambutnya tanpa tersisa atau menggundul rambut. Nah, dan bersedekah perak seberat rambut yang digundul itu. Kemudian yang ketiga yaitu mentahniknya atau mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi seraya mengoles-ngolesnya. Nah, jadi sebaiknya yang melakukan mentahnik tadi itu adalah orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan dengan harapan orang yang soleh melakukannya, anak tersebut menjadi anak yang baik dan anak yang soleh juga. Kemudian yang keempat yaitu mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang mengolesi kepala si bayi dengan darah hewan akikah. Nah, jadi kebiasaan mereka ini tidaklah benar, yaitu mengoleskan kepala si bayi dengan darah hewan akikah. Nah, sehingga syariat Islam pun meluruskannya dengan cara mengoleskan minyak wangi di kepala anak si bayi. Selanjutnya yang kelima, hikmah ibadah akikah. Nah, jadi akikah sendiri memiliki hikmah diantaranya sebagai berikut. Nah, jadi kalian silahkan baca sendiri ya hikmah-hikmahnya. Jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pemahaman siswa-siswi semuanya. Nah, kakak mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan pada video pembelajaran hari ini. Kakak akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.